Belakangan ini lagi rame banget nih keluhan soal Gen Z di tempat kerja. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah unek-unek viral dari seorang pengusaha yang uniknya 99% timnya itu justru Gen Z. Dia ngomongnya bener-bener belak-belakan dan kita akan bedah apa aja sih poin-poinnya. Oke, kita mulai dari kalimat yang langsung bikin heboh ini. Gue stres mampus kerja sama Gen Z. Wah, ini benar-benar to the point ya. Ini bukan basa-basi, tapi ungkapan frustrasi murni yang jadi pemicu semua obrolan ini. Tapi penting buat dicatat ya, ini bukan sekedar omongan asal-asalan. Si bos ini udah 10 tahun loh ngebangun bisnis bareng tim yang isinya hampir semua Gen Z. Jadi dia ngerasa apa yang diomongin itu ya berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, bukan asumsi doang. Nah, ini dia nih paradoksnya. Dia sendiri ngakuin kalau Gen Z itu generasi paling pinter dan paling kreatif. Tapi, menurut dia, ada 3 kelemahan fatal yang justru jadi penghambat terbesar. Katanya, kalau 3 hal ini bisa diatasi, Gen Z bakal jadi generasi yang gak terkalahkan. Oke, kita masuk ke kelemahan fatal yang pertama dan yang paling sering jadi sorotan. Baperan. Yuk kita coba pahami apa sih maksudnya baperan dalam konteks profesional? Jadi gini, baperan di sini tuh bukan sekedar gampang tersinggung ya, tapi ini kondisi di mana perasaan pribadi, mau itu lagi sedih, bete, atau kecewa, sampai ngeganggu tanggung jawab kerjaan dan bikin kita jadi susah banget nerima masukan. Ini beberapa contoh yang dia sebutin gampang banget nge-cap kritik membangun sebagai toksik atau pakai alasan mental health buat lari dari tanggung jawab. Menurut dia, perilaku ini tuh bukannya melindungi diri, tapi malah jadi tembok yang ngehalangin kita buat berkembang. Jadi poin utamanya buat dia tuh simple banget. Saat kamu dibayar, komitmen kamu adalah untuk menyelesaikan pekerjaan. Titik. Menurut dia, perasaan pribadi, apapun itu, gak bisa jadi alasan buat gak menuhin tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke kelemahan fatal nomor 2, naif. Nah, menurut si bos, sifat naif ini muncul dari kebiasaan kita nelen mentah-mentah semua yang kita lihat di media sosial. Intinya, dia ngelihat Gen Z ini sering banget percaya gitu aja sama apa yang ada di media sosial tanpa mikir kritis. Akibatnya, ekspektasi kita soal dunia kerja jadi melambung tinggi dan sama sekali nggak realistis. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Di media sosial, yang kita lihat tuh seolah-olah sukses itu instan, work-life balance itu sempurna. Padahal di dunia nyata seringkali itu cuma pencitraan buat employer branding atau ya ada agenda jualan di baliknya. Terus gimana cara ngatasinnya? Dia ngasih satu alat yang simple tapi kuat banget. Selalu biasain bertanya kenapa orang ini ngepost ini. Dengan gitu, kita bisa mulai ngelihat apa sih sebenarnya tujuan di balik konten itu. Kelemahan fatal yang ketiga, dan ini juga krusial banget, adalah mentalitas serba instan. Keinginan buat dapetin semuanya sekarang juga, yang menurut dia, adalah musuh terbesar dari sebuah proses buat mencapai hal-hal yang besar. Ini tuh pola pikir yang selalu nyari jalan pintas, shortcut. Akibatnya, nilai dari sebuah perjuangan dan ketekunan, sesuatu yang dipelajari generasi sebelumnya dengan susah payah, jadi hilang. Semuanya pengen cepet, tanpa mau ngelewatin prosesnya. Di sini kelihatan banget bedanya. Pola pikir instan itu gampang nyerah. Dikritik dikit, langsung resign. Sementara pola pikir proses itu paham kalau semua hal hebat butuh waktu dan perjuangan. Setelah dengerin 3 kritik pedas tadi, mungkin kita jadi bertanya-tanya ya, apa Gen Z ini emang generasi yang tanpa harapan? Apa ini cuma kritik tanpa ada solusi sama sekali? Tunggu dulu. Jawabannya, menurut dia, sama sekali enggak. Justru, di balik semua kritik ini, dia percaya kalau Gen Z punya potensi yang luar biasa besar kalau mereka mau berubah. Nah, dia nggak cuma ngekritik. Dia juga nawarin sebuah formula, semacam resep rahasia yang dia yakini bisa bikin Gen Z jadi generasi paling kuat yang pernah ada. Ini dia formulanya. Pertama, ambil kekuatan utama Gen Z, kreativitas dan kecepatan belajar yang gila-gilaan. Terus, gabungin itu sama bumbu rahasia dari generasi sebelumnya, mental baja, kegigihan, dan penghargaan terhadap proses. Hasilnya, generasi yang tak terkalahkan. Jadi, pada akhirnya, dia negesin kalau semua kritik pedas ini tuh bukan karena dia benci sama Gen Z. Ini adalah kebenaran pahit atau istilah kerennya tough love. Tujuannya cuma satu, ngebantu Gen Z biar bisa jadi versi terbaik dari diri mereka. Dan dia menutup pembahasannya dengan satu kalimat yang jujur kayak tamparan sekaligus renungan buat kita semua. Mungkin bukan dunia yang keras, mungkin kamu saja yang belum cukup kuat. Gimana menurut kalian? Dalam banget kan?